DPR ya? Udah 6 kelompok belum? Usahain satu kelompok, di setiap kelompok ada R18-nya, ada 19-nya. Udah? Akhwatnya yang belum dapat kelompok di famous siapa? Angkat tangan. Gak ada, udah dapat semua. Kelompok 1 mana? 2 3 4 5 6. Sekarang hafalin anggota ente baik dari mana saya anggota. Bersinar sang surya, dunia bersama, berjaya janganlah bertekuk. Dari mulai. Serius nggak apa-apa. Duet. Tanggung jawab buat rapian langsung rapi dong. Gue tanya, saya penting terlambat. Karena kita harus ini kan menjalankan bersihin, ambil semua sampah yang ada di sini, dipungut, terus taruh ke sampah. Tidak dipungut biaya. Bisa mudah kehidupan, kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpangku tangan. Setiap tetes peluru dan darah sirna ditelan masa, segores luka di jalan Allah dan menjadi saksi pengorbanan. Minum. Bil. Oke. Ini dimainkan per kelompok. Kelompok yang menang bakal dapat reward di akhir acara. Biasanya kita bakal main tebak ayat. Bacakan suratul An-Naziat ayat 11. Jadi bang. Surat An-Naba ayat 20. Bacain. Kencang. Ya kayak rukinya nih. Wah, garakan. Kenapa nih? Bener gak? Apa terbaik salah? Bener gak? Takbir dong, takbir. Hari ini kita awali dengan sesuatu perjalanan kecil menuju tempat-tempat yang udah ditentuin. Ya itu kan. Nanti antum
bisa cari, mungkin itu aja yang kasih tahu. Yang buat minum sama yang warna biru aja dah. Cukup ya, sama warna biru. Nah, di sini ketua kelompoknya siapa? Satu pos. Iya, satu. Maksudnya satu pos, satu ini. Satu pos, satu ini. Satu pos, satu ini. Oke? Ada pertanyaan lagi ya? Kira-kira cukup itu aja ya. Ketua kelompoknya yang maju dong. Ini tuh di pohon gitu. Kelompok satu siapa? Satu. Coba. Ini buka dulu. Kelompok dua. Oke. Dan dari atas juga. Tawang. Tiga siapa? Ini bang. Empat. Sesuai warnanya, misalnya warna merah. Nih. Pos 1 cari warna yang kayak gini, di mana? Nah, di situ. Pos 1 cari warnanya di mana? Ya, di situ. Warna coklat sama warna oranye itu perbedaannya nggak jauh. Iya bang, makanya jadi coba lebih teliti lagi ya. Merah, pink, oranye, coklat. Itu coba lebih jeli lagi matanya. Oke. Buat pertanyaan segala macamnya boleh ditanyain, dirembukin sama kelompoknya masing-masing. Sekarang kembali ke tempat ya. Doanya. Bang. Paham? Kalian tanyain? Ada. Yaudah, sekarang antum cek tenda masing-masing, beresin bisa mungkin biar antum nyaman. Gimana? Kalau udah selesai balik lagi ke sini. Buka. Nanti. Apa ya? Pakai buku aja, pakai buku. Siapa kuat? Mantap bang. Pada mulai. Dia pakai apa nih? Express. Mulai ya? Lalu sini. Sekarang ini. Apel pembukaan kegiatan latihan dasar kepemimpinan Rohis Sabtu 22 Desember 2018 segera dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Pemimpin apel menyiapkan seluruh peserta apel. Latihan, seluruhnya. Siap. Gerak. Pembina apel memasuki lapangan apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak.
Amanat Pembina Apel sekaligus membuka secara resmi kegiatan latihan dasar kepemimpinan Rohis 2018. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang menjelang sore kita masih dapat berkumpul dalam rangka acara LDKR. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada keharibaan kita, junjungan kita, baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Yang pertama, berdirinya saya di sini atas nama pimpinan kepala sekolah. Tadi wakil kepala sekolah saya telepon katanya saya harus mewakili yang bertanggung jawab atas nama sekolah, pimpinan sekolah, Pak Purwo Susilo. Pesannya yaitu ada 3. Yang pertama, kalian semua yang ada di sini, yang pertama jaga nama baik sekolah. Ya, paham? Jaga nama baik sekolah. Tidak ada yang menyalahi aturan. Ketika panitia memberikan pengertian atau aba-aba, ikutin dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, beliau pesan sebagai peserta, sebagai panitia. Nih, di sini ada pembina, saya, Pak Jumaidi, Bu Roto Aini, Bu Tati. Seluruh panitia itu ada yang namanya koordinasi. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, implementasi. Nih, 3 nih. Ya, kalian ini juga sama sebagai peserta, sebagai ketua. Nih ada kelompoknya kan? Ketua kelompok ini yang pertama harus koordinasi sama panitia. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, implementasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, masih semangat ya. Walaupun udah tadi capek-capean, udah jalan itu berkilo-kilo, teman-teman tahu nggak apa yang teman rasain kali ini? Mungkin itu part pahitnya, tapi teman-teman nggak tahu di mana part manisnya. Ada beberapa tema, yaitu akhlak kepada guru, akhlak sebagai pengurus, akhlak sebagai pengurus, juga akhlak kepada teman dan akhlak kepada karyawan. Menit ya, saya kasih kalian waktu diskusi 5 menit. Nanti salah satu juru bicara dari teman-teman harus menggunakan baliknya. Nanti seperti tadi, kalau menyangga jadi tangan, tunggu kali saya ngomong baru di tangan, atau mau menambahkan atau mau mengurangi dari mana. Tapi ingat ada yang oke. Dimulai dari sekarang. Wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kasta, kebangkitan Islam telah datang. Mujahid muda maju ke hadapan, sebabkan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bersama berjuang kita. Karena orang beralam belum tentu berada, orang berada belum tentu galak. Ada lagi nggak? Jadi misalnya kalau ada terhadap guru, sebelum gurunya keluar, baru muridnya baru keluar. Kita harus menghargai guru karena dia lebih tua. Lebih tunggu dulu, guru keluar dulu baru kita. Terus ada terhadap pengurus. Kita
harus mengucapkan pertama dengan kata salam dan menggunakan kata-kata yang sopan seperti bang, aneh, ya gitu. Udah sekian dari saya bang. Udah sekian. Udah. Oke. Dan tidak lupa dengan 5S sama bang 5S. Senyum, sapa, senyum. Salam, sapa, sopan, santun. Nah, yang kedua akhlak sesama pengurus. Kita harus dapat berkoordinasi dengan baik dengan pengurus. Yang ketiga akhlak sebagai pengurus, yaitu sama-sama menghormati peserta dan selalu mengasih nasihat yang baik kepada pesertanya. Nah, yang ketiga, 4 akhlak teman. Akhlak terhadap karyawan, yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh, terus tidak bercanda saat bekerja sama karyawan. Yang kelima, akhlak terhadap teman. Teman. Berapa itu tadi? 4. Kelima nih. Sebagai pengurus sudah. Udah. Sesama pengurus. Udah. Kepada teman. Ya, teman ini. Teman. Nah, yang terakhir nih, akhlak terhadap teman, yaitu saling menghargai pendapat teman supaya tidak terjadi ribut. Nah, yang kedua, saling membantu teman bila ada kesusahan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih sebenarnya yang paling berkesan bagi teman-teman ikut Rohis dari awal pertama kali masuk sampai sekarang? Kalau yang menurut Ani yang paling berkesan di Rohis tuh pas lagi kita megang suatu broker kayak waktu itu Ani juga pernah megang broker MTR jadi panitia. Nah, itu menurut Ani yang paling berkesan karena bisa jadi ikut serta dalam pemilihan ketua Rohis sama jadi salah satu ketuplak Isromirat. Isromirat men. Allah Akbar. Siapa namanya? Ya, mudah-mudahan jadi ketua Rohis ya. Apa istimewanya sih sebenarnya Rohis? Sampai-sampai saya ketika itu ikut sampai LDKR. Gak cuma sampai LDKR, terus ikut sampai ke pengurusan. Gak cuma sampai ke pengurusan, sampai ke alumni juga. Sampai sekarang, insya Allah tetap ada di Rohis. Allah Akbar. Allahu Akbar. Jadi nanti gabung di Rohis itu sampai di sini aja atau sampai di Rohis aja? Sampai di LDKR aja atau sampai di pengurusan aja terus selesai, sudah selesai? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izaman faqasawnal izama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani dalam tempat yang kukuh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging.
Kemudian kami menjadikan makhluk yang lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Bahwasanya kita itu berasal dari tanah, ya. Gitu. Di ayat 12 berasal dari saripati tanah. Kemudian kami menjadikannya saripati itu menjadi air mani, ya. Kemudian air mani itu disimpan di dalam tempat yang kokoh atau disebut dengan rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan yang makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Bahwasanya kita itu berasal dari tanah, ya. Gitu. Di ayat 12 berasal dari saripati tanah. Kemudian kami menjadikannya saripati itu menjadi air mani, ya. Kemudian air mani itu disimpan di dalam tempat yang kokoh atau disebut dengan rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan yang makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Jadi jumlah yang keluar, gitu ya, atas izin Allah, yang bisa tembus ke dinding rahim, dan itu adalah tatang. Siapa lagi? Mau yang sebutin satu-satu nggak? Menjadi makhluk lain yang terbaik. Jadi yang ketika keluar gitu ya, dengan bentuk yang seperti ini ya, ada yang botak, ada yang hitam gitu ya, ada yang gini-gini lah gitu ya. Artinya apa? Sejak lahir, sejak antum lahir gitu ya, antum sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pemenang. Allahu Akbar. Merasa nggak? Enggak. Enggak. Sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pionir kebaikan. Sudah ditakdirkan oleh Allah mempunyai kemampuan di luar batas sebenarnya. Kalau tadinya antum waktu SMP belum pernah lari 2,4 km, terus kenapa pas STM bisa lari 2,4 km? Karena dipaksa kan? Mungkin awal-awal lari 2,4 km apa bisa gitu. Mungkin kita nggak percaya, tapi setelah dicoba agak ngap dikit tapi bisa gitu kan. Nah itu tabiat manusia tuh. Sebenarnya kita punya kemampuan lebih dari apa yang kita pikirkan untuk bisa keluar semua potensi yang kita punya. Dan antum semua di sini adalah pemenang. Alhamdulillah, puji serta syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang megah, di aula Cibubur, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada saat ini, silaturahim kita pada saat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya menyampaikan evaluasi dari kepala sekolah. Dari Pak Guru. Yang kedua, evaluasi dari Pak Nur Siswanto. Yang ketiga, evaluasi dari pembina. Kalian yang baru masa ya akan melanjutkan kakak-kakak kelas kalian. Jadi evaluasi ini ke belakang maupun ke depan kalian harus tahu. Yang pertama, evaluasinya ini anak kronis ini belum tergerak hatinya untuk memakmurkan
masjid. Oh masjid kita udah itu base campnya anak rohis. Kalian harus tahu, masjid itu base campnya anak rohis. Jadi kalian itu yang namanya masjid itu harus dipelihara, dijaga. Itu anak rohis ini belum bisa menggerakkan ini yang namanya teman-teman ini bisa sadar sholat berjamaah itu. Bagaimana caranya? Harusnya ini rohis ini program bagaimana nih teman-teman biar ini semua anak-anak sekolah SMK N26 kelas 10, 11, 12 ini biar tergerak itu hatinya ke masjid. Bagaimana caranya? Ibarat ini teko, tahu teko nggak? Teko tempat air. Tempat air namanya apa? Teko kan? Teko, benar? Paham teko? Kalau orang kampung kalau paham belakang ya. Ini ibarat teko. Ini isinya kopi, isinya kopi. Ini isinya kopi, tapi dia pengennya susu. Pengennya susu. Bisa nggak kira-kira dikuarin tuh? Dituangin nih. Yang tadinya kopi dijadiin susu, bisa nggak? Kuarin tuh. Yang namanya kopi, ketika keluar kopi, tuh. Apa maksudnya Pak? Ngeren, nih maksudnya begini tuh. Ketika orang nih pribadi, orang ini kagak pernah sholat, dia bocah, tapi dia ngajakin sholat, ayo sholat. Apa yang dia bilang? Kata orang yang diajak, dia kagak sholat, nyambung nggak? Apa kata dia? Dibalikin aja, kita pernah sholat, ngapain ngajak kali sholat? Kira-kira yang diajak mau nggak? Kagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuat? Masih kata Pak Bahrul tadi yang iman masih kuat. Aku tuh udah temeng-temeng karena kita kejatahannya malam, jadi insya Allah kita nggak akan banyak duduk, nggak akan banyak ceramah. Di sini teman-teman semuanya bergerak. Sudah siap? Siap kak? Baik, kita buka dengan baca tahun dan basmalah. Baik teman-teman, buat yang akhwat langsung maju ke kanan semuanya. Cepat. Yang akhwat kanan saya. Ya. Caranya gimana? Kalau saya bilang presentasi teman-teman dengan ada kata bos berkatanya, teman-teman ikutin. Paham? Kalau ada bos berkatanya, baik. Siap? Baik. Paham? Paham awan? Jawab. 1, 2, 3 paham? Ikhwan? Oke. Lebih enak kalau kita berdiri semua. Berdiri. Cepat. Iya, salah semua. Nggak ada bos berkatanya. Berapa jatahnya? Baik. 3 kesalahan Pak. Teman-teman akan kena hukuman kalau sampai 3 kali teman-teman gagal. Santai-santai, relax. Baik. Bos berkata pegang bahu. Bos berkata pegang kepala. Bos berkata pegang hidung. Mas tolong pada dilihatin ya. Kalau ada yang salah tarik sulit sama. Baik. Bos berkata pegang mata. Bos berkata pegang kepala. Bos berkata pegang dagu.
Bos berkata pegang talinya. Ada yang pegang kepala? Aman. Aman ya. Bos berkata pegang dagu. Bos berkata pegang hidung. Bos berkata pegang perut. Bos berkata pegang kuping. Bos berkata jongkok. Bos berkata rentangkan tangan. Ngapain? Bos berkata Bos berkata angkat kakinya satu. Rasa dulu. Bos berkata Bos berkata gelengkan kepala ke atas ke bawah. Iya. Bener nih kamu ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر berapa tang? Cepetan. Ini ngapain sih, Dut? Salam. Yang merasa melanggar, angkat tangan. Sebelum Anda kasih tahu kesalahannya, sekarang jujur. Yang merasa bersalah ataupun apapun itu, angkat tangan. Dari tidur, Bang. Dari mau tidur. Oh, dari bangun. Ada? Silakan langsung depan. Yang merasa bersalah langsung depan. Siapa lagi? Jujur. Jangan sampai yang ditunjuk. Takutnya? Ada?
Berarti Ikhwannya doang? Oke. Aneh harap semua antum yang ada di sini jujur. Dan antum yang ada di sini, aneh terima kasih udah mau jujur. Dan antum yang di depan, aneh nggak tahu siapa yang udah melakukan kesalahan saat bangun menuju qiyamul lail sampai setelah sholat subuh. Silakan maju ke depan. Aturannya adalah nggak boleh gabung sama mereka. Ada di tenda panitia. Ikutin semua perintah dari panitia. Jangan ada yang membangkang apapun itu. Aneh terima kasih kepada antum semua udah merasa jujur. Arahkan ke aula. Dan satu orang masing-masing harus bawa satu pulpen. Paham? Apa tadi posisi? Bawa ke aula masing-masing bawa 5. Kalau lebih tugas antum adalah antum tulis pertanyaannya. Pertanyaan. Saya berhati-hati gak boleh ada kurang. Tulis. Dan skor. Cukup. Kalau misalnya antum saya berhati-hati dan merasa skornya itu selalu, merasa selalu skor 5 sampingnya. Paham gak? Jadi cuma pertanyaan sama skor. Depan jibat lagi, bangkit generasi Rabbani, pewaris Nabi, dukafa berarti surga kekal nan abadi, balasan ikhlas di hati. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Ini udah era-era tanya, respon. Kalau kayak gini namanya searah aja dari kita. Kemarin kan kita udah belajar mental pembelajar, nggak boleh sombong, kita setara, nggak boleh ngasih lebih pintar. Kalau nggak ngerti tanya, berani ada yang nanya, kak saya pengen juga, kak saya lapar. Pernah ada yang ngomong gitu? Suatu saat di sekolah kalian ada yang zolim, kalian diem aja. Anak SMP kagak lulus SD, iya berani senyum-senyum nyengir, pura-pura mikir. Mau dilihatin nunduk. Karena gue bilang, ngomong yang bener. Tunjukin lu laki, ngomong. Tunjuk tangan, maunya apa? Bangun. Layak nggak dikasih makan? Ngomong. Nah, diri. Kenapa layak? Kasih. Kenapa tadi nggak ngasih ke orang lain? Udah bang. Udah. Ya, tadi. Mana yang dikasih? Ada nggak mau bang. Yakin nggak mau? Ada nolak bang. Kenapa kamu sendirian minum makan? Ya, udah
ditawarin Bang. Iya, kenapa kamu tetap minum? Yang lain kadang nggak makan, nggak minum, nahan diri. Pinjemin gelas, ya ada lagi yang lain. Kalau nggak ngomong ya udah, gini aja. Apa yang lapar sana? Ya Bang. Gini, Gelasnya muter Bang. gelasnya muter, cakep. Ada lagi yang lain. Yang awal pojok belakang, gua sih kedua. Kasih usul? Ada usul? Udah sama. Oke. Yang lain. Pakai gini apa tuh gini? Botol plastik. Cuma ada jatahnya masalahnya. Yang dijatahin cuma yang bawa gelas doang. Jatahnya nggak ada buat teman-teman. Tadi banyak Bang. Iya, cuma buat teman-teman ya segitu, yang 5 itu tadi, yang 5 gelas dibagiin. Terus, kamu yakin buat kasih kacang hijau? Kan orang itu buat gali tanah. Itu John, oke. Lagi. Ini yang kalau gak dapet makan nih gara-gara dukung. Mau diem aja. Udah surga? Gak mau makan emang kali Bang. Oh, ya. Yang udah refill isi lagi. Udah refill isi lagi. Jatahnya dikit. Kasih snack aja Bang. Makan snack siapa? Oke, ada lagi usul yang lain? Ya. Dikumpulin snack-snacknya jadi satu terus makan bersama. Cakep, ada lagi. Ini kan ide, bagus. Ada lagi yang lain? Udah tingkat kelaparan nih tinggi. Antum gak ngasih, dikasih pura-pura gak mau. Lapar banget itu dia. Ada lagi? Gak ada? Kuat? Usul yang lain? Cukup. Jadinya kesimpulannya apa nih? Ada yang bisa satu nyimpulin? Ada yang berani ke depan, mimpin teman-teman, keputusannya apa sarapan kita hari ini? Kita makan. Adanya bisa dari bubur kacang hijau dan snacknya kita buat sendiri Bang. Oke. Dan terus kita makan bersama-sama Bang. Dan hidup lagi. Tadi kan ada kendala di mana? Wadah. Sedikit. Iya. Kan banyak Bang. Dari wadah. Jadi kan ulang dari awal. Biasanya kan cuma buat yang bawa gelas. Jadi yang bawa gelas ambil kacang hijau di sana. Nanti habis itu dibagi-bagi ke kayak yang lain-lainnya Bang. Terus udah nanti kita semua makan Bang. Pakai gelas ini. Mantap. Yang nggak punya gelas, yang nggak punya gelas bisa berdua Bang. Berdua. Dicari pemuda kafir terasing demi kebenaran hakiki, di mana jiwa pasukan Badar berani menoreh nama mulia perkasa abadi. Di mana dicari pemuda kafir terasing demi kebenaran hakiki, di mana jiwa pasukan Badar berani menoreh nama mulia perkasa abadi. Malam di gelap kelam, tiada pelita pengina terang, penunjuk jalan kini membungkam, lalu kapankah fajar kan datang? Di mana dicari pemuda asing demi kebenaran hakiki, jiwa pasukan Badar berani menoreh nama mulia perkasa abadi. Jangan dibersihin. Asing demi kebenaran hakiki, di mana jiwa pasukan Badar berani. Iya, siap. Aman terkendali. Orang semalam saya intip aman aja. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar!
Bang Coy. Peserta didik yang concern di ekstrakurikuler Rohis yang Bapak banggakan. Diganti ya Pak? Apa-apa. Puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Maha Kuasa. Dimana pada pagi hari ini kita semua diberikan panjang umur dan sehat. Tidak ada yang sakit, tidak ada hal-hal yang negatif. Jangan salah persepsi, jangan salah penafsiran. Pak Purwo nggak mengizinkan, bukan begitu, ya. Tapi Pak Purwo dalam rangka proses pendidikan untuk kita semua harus dan wajib menyampaikan yang benar. Nilai orang yang ada di depan Anda. Nilai. Bang Tan. Bagi ya. Abang sini belum nampak. Satu orang satu. Bangannya belum mas. Mana entar? Penilaian ini harus jujur. Nggak boleh ada yang namanya gara-gara temen deket gua paling tinggi aja semuanya. Jujur. Antum bisa lihat dari hari pertama datang gitu, atau dari kegiatan sehari-hari antum. Nilailah dengan bijak. Ini nilai dia, saya ke dia. Pertama berkorban, kedua ramah, ketiga aktif. Habis aktif apa Pak? Baru aktif. Iya. Bel yang naik yang keempat, peduli. Chef Tatang. Ya, kocak. Dan yang terakhir, bertanggung jawab dengan kewajiban. Bertanggung jawab dengan kewajiban. Jumlahnya total nilainya di bawah 10. Katakan. Ada. Di bawah 12. Ada? 12 ada. Katakan. Ini antum yang di bawah 12 apa penilaian nilai? Nilai. Ini punyanya. Oh gitu. Pokoknya nih angkat tangan adalah yang nilai. Yang nilai. Jadi misalnya data antum yang di data antum itu emang kurang dari 12, angkat tangan. Yang di data antum yang dipegang. Angkat tangan coba. Yang kurang dari 12. 1, 2, 3. Maju nggak sih? Maju juga. Maju nggak sih? Orang dua. Ini dua-duanya. Ya kenapa? Sama lagi dua-duanya. Kurang dari 10 sama dengan kurang 13. Semua sini, madep sini. Mantap. Teman-teman yang di sini dirapiin. Rapiin. Di bawah 12, yang di bawah 12 yang akan di depan. Yang 12 enggak. Balik lagi yang 12. 12. Iya, balik. Ini dia orang-orangnya. Sekarang aneh tanya, antum semua nih ada di sini. Kenapa? Ulang. Anggap orang yang depan sini adalah tersangka baru. Kita anggap mereka adalah orang. Gimana? Ya. Anggap mereka adalah tengkorak, tersangka baru. Kita lihat nih jawaban tengkorak gimana sih? Antum selama ini dari pagi kemarin
sampai sekarang kenapa masih nilainya di bawah 12? Yang Badran ke Ane itu mungkin Ane kurang maksimal dalam mengerjakan suatu hal. Menyenangkan hati orang lain itu tidak semudah ente yang dikira gitu. Udah mungkin sekian aja. Udah aja bang. Udah. Antum? Kalau Ane kurang aktif aja bang. Kurang aktif. Lanjut. Kalau Ane mungkin dari sifat-sifat ini kurang maksimal bang, kurang usaha. Terus dari poin ini mungkin Ane kurang sempurna itu. Nggak, kurang maksimal doang. Apanya yang kurang maksimal? Maksimal dari semua sifat ini kurang. Kasih tahu ke teman-temannya. Lanjut. Nih, sama bang, kayak kurang maksimal dari apa yang telah Ane perbuat bang. Apa? Beda terus kayak misalkan si Rahman nih udah berbuat baik gitu kan. Iya. Belum tentu menurut Ahmad Maulana Rahmat tuh udah baik gitu bang. Jadi Iya. tiap orang tuh kayak punya persepsi masing-masing tentang 5 hal ini bang. Jadi sih bang. Ada lagi? Dan bang, pertama nih bang, boleh jadi yang menilai ini tidak tahu benar-benar tahu apa yang ada dalam diri mereka, jadi sifat-sifat keseharian mereka. Boleh jadi mereka di sini tidak seperti sikap aslinya, mungkin tak tegang atau terlalu bercanda. Terus yang kedua juga apabila emang benar-benar sikap asli mereka yang mereka tunjukkan, mungkin mereka emang benar kurang maksimal dan kurang bekerja keras dalam melaksanakan LDKR ini bang. Ini pendapat terhadap kepribadian orang lain tuh berbeda-beda. Nggak semua orang tuh melihat sikap orang itu sama. Pasti contoh misalkan si Rahmat ngeliat si Aris baik, tapi bisa aja si Tri itu melihat Aris tuh orangnya sombong gitu misalkan. Gitu bang. Itu aja dari saya bang. Dan yang Ane lihat tadi evaluasi dari antum yang dari depan maksimal, sungguh-sungguh. Alasannya hampir sama semua. Alasan-alasan yang klasik. Guys itu dari teman-teman yang udah komentarin gak jauh-jauh dari gak saling kenal. Bukan itu maksudnya. Maksudnya itu adalah antum yang gak bisa bawa mereka, antum yang gak bisa jaga mereka, antum yang gak bisa membuat mereka nilainya di atas KKM. Ada yang ngomong kayak gitu. Sedangkan dari awal antum itu bersama-sama, dan kedepannya di Royce sama. Di Royce itu nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa teman dekat, satu kelompok semuanya. Ngurusin kegiatan bareng-bareng. Udah dijelasin kan overview kayak gimana? Susah nggak? Dijelasin nggak sama Bang Seto mengenai pendanaan, mengenai MTR, mengenai LDKR, jelasin kan? Kalau misalnya antum masih berpikir kayak gitu, masih berpikir di mana bukan kelompok, individu aja, dan malah menyalahkan orang yang salah, gak bakal berhasil. Coba introspeksi diri lagi. Kalau misalnya mereka yang salah nih, apakah karena kita yang salah? Jangan cuma nyalahin orang yang di depan. Dan juga diri antum nih, yang ada di sini, yang nilainya di atas KKM katanya. Paham? Paham bener? Ada yang mau ngasih kesimpulan? Satu orang? Kalau dari Ane, ini kesimpulannya itu kita di sini kita kedepannya juga insya Allah akan terus bareng-bareng, akan sama-sama akan terus perjuangin nama Royce bareng-bareng. Jadi tugas dari kita bukan mencari kesalahan dari pribadi masing-masing, tapi memperbaiki pribadi masing-masing untuk membentuk Royce yang lebih baik dari periode sebelumnya bang. Merinding ini. Tepuk tangan, tepuk tangan. Udah dapat kesimpulannya? Intinya jangan nyari kesalahan, tapi mulai dari sekarang antum harus komitmen, berjanji setelah ini, setelah acara LDKR ini, antum nggak bakal ada yang remet lagi nih. Minimal 5 nilai tadi. Dan jangan pikir
pikirin lagi kesalahan-kesalahan, tapi perbaiki apa yang ada supaya antum semua nih lebih sukses dari Bang Zul, lebih sukses dari yang lain. Paham? Antum bawa teman-teman antum ini untuk komitmen. Gimana caranya mereka ini komitmen memperbaiki Rohis. Kan tadi tujuannya adalah itu. Aneh mau buktinya, bukti fisiknya. Bisa nggak? Antum mau perlu teks dulu? Apa langsung sendiri? Kami setelah DKR komitmen perbaiki diri, saling menjaga satu sama lain. Hasil dari seluruh dan agenda cara itu main. Iya lupa. Enggak, cuma dua itu aja. Tapi semuanya harus berbicara ya. Jadi diikutin gitu. Iya, diikutin. Ini bentuk fisik. Enggak cuma tadi iya, tapi semuanya enggak ada komitmen bareng-bareng biar lebih kencang, lebih semangat. Kami peserta LDKR siap untuk memperbaiki diri. Saling menjaga satu sama lain. Untuk kepengurusan yang lebih baik. Takbir. Allahu Akbar. Berjalan di antara tebing curam, semua dilalui demi perjuangan. Letih tubuh di dalam perjalanan, saat hujan dan badai merasuk di badan, namun jiwa harus terus bertahan, karena perjalanan masih panjang. Kami adalah tentara Allah, siap melangkah menuju ke medan juang. Walau tertatih kaki ini berjalan, jiwa perindu syahid tak akan tergoyahkan. Wahai tentara Allah, bertahanlah, jangan menangis walau jasadmu terluka. Sebelum engkau bergelar syuhada, tetaplah bertahan dan bersiap siagalah. Tetaplah bertahan dan bersiap siagalah. Gunung tinggi menjulang, samudra luas membentang, adalah lahan peneguhan. Hutan rimba, padang gersang, jadi ajang pembuktian. Hujan badai, terik panas kerontang, pastikan hiasi perjalanan. Saat langkah telah diayunkan, pantang surut ke belakang hingga sampai ke tujuan. Bertahanlah dan bersiap siagalah. Langkah berduri menyusuri rawa lembah dan hutan, berjalan di antara tebing curam, semua dilalui demi perjuangan. Letih tubuh di dalam perjalanan, saat hujan dan badai merasuk di badan, namun jiwa harus terus bertahan, karena perjalanan masih panjang. Kami adalah tentara Allah, siap melangkah menuju ke medan juang. Walau tertatih kaki ini berjalan, jiwa perindu syahid tak akan tergoyahkan.
sebelum engkau bergelar syuhada. Tetaplah bertahan dan bersiap siagalah. Tetaplah bertahan dan bersiap siagalah. Tetaplah bertahan dan bersiap siagalah.